Cuplesers, Steve di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang Sanji versus King. Apakah ini bukti bahwa Sanji ini lebih kuat dari Zoro? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video Filmi langsung muncul di HP kalian. Saya pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena lagi ramai-ramainya nih pembahasan Sanji versus King, yuk kita bahas juga. Jadi, apakah ini bukti bahwa Sanji ini sebenarnya lebih baik dari Zoro? Ataukah ini hanyalah sekedar clash biasa saja? Ya, seperti yang kita tahu, Sanji ini awalnya digadang-gadangkan akan menjadi lawan Queen di perang Wano Kuni ini. Dan diprediksikan juga karena mereka ini sama-sama kuning. Lalu awalnya juga Queen ini seperti seorang Okama, yang dimana Okama ini sudah sangat melekat dan cocok sekali dengan Sanji. Dan Zoro yang dinobatkan sebagai tangan kanan Luffy akan melawan orang kedua dari musuhnya seperti biasa. Seperti contohnya ketika Luffy melawan Mr. 0, Zoro melawan Mr. 1, lalu Luffy melawan Lucci dan Zoro melawan Kakula. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini Luffy akan melawan Kaido dan Zoro dinobatkan akan melawan King. Itu seperti sudah teori umum untuk kita semua. Dan ternyata semua prediksi yang terkenal pun dibuat twist yang hebat, dimana tidak ada orang yang menyangka Sanji lah yang akan bertemu dengan King. Itu sebenarnya cukup epic sih, bagaimana Oda bisa memplot twistkan agar Sanji melawan dengan King. Apa Oda mungkin baca semua teori dan prediksi para fansnya ya di internet atau di suatu website? Ini merupakan clash pertama di Onigashima di pihak Luffy yang langsung melawan top karakternya, yaitu adalah Sanji alias Vinsmoke Sanji dengan Red Suit-nya versus King. Dimana Zoro sebelumnya dia masih cukup sibuk dan cukup terluka lah setelah terkena serangan dari Appo dan melawan ratusan gifters. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah Sanji versus King ini akan menjadi pertarungan yang panjang alias bukan clash kecil seperti Luffy lawan Appo? Bisa saja terjadi karena terlihat King cukup kesal dan menantang Sanji juga di chapter sebelumnya. Ya, serangan menahan tendangan King pun dengan tendangan Sanji ini cukup ikonik. Itu sangat persis sekali ketika Sanji menahan serangan Doflamingo di Dressrosa. Tapi apakah akan seperti itu? Dimana pertarungan berlangsung dengan cepat dan Sanji langsung terluka, ya mungkin dapat kita katakan Sanji kalah lah. Dan sedikit foreshadow juga dari kata-katanya bahwa serangan yang akan dilakukan King bisa membuat perutnya bolong. Nah, itu bakal jadi pembuktian apakah tubuh kokoh dari Red Suit ini, dan tentunya haki Sanji akan cukup kuat menahan serangan yang bahkan Luffy menyebutnya one hell of attack atau salah satu serangan yang mengerikan lah. Dan menurut saya pertarungan di antara keduanya pun cukup pas dan cukup keren, dimana keduanya sama-sama menggunakan pakaian serba hitam, lalu keduanya pun dapat terbang, dan bahkan mereka berdua bisa menggunakan api loh. Dan cukup sulit juga soalnya membayangkan Zoro versus King yang dapat terbang dengan bebas seperti itu. Ya, jika dibandingkan Zoro, sebenarnya saya lebih setuju jika King ini bertemu Sanji. Tapi walaupun begitu, saya lebih suka jika King melawan Marco sih, dimana keduanya sama-sama komandan pertama dan dua-duanya juga Zoan. Yang satunya adalah Mythical Zoan dan yang satunya Ancient Zoan. Mungkin bisa jadi ajang kekuatan siapa yang lebih hebat antara Mythical atau Ancient. Dimana satunya juga adalah api merah yaitu King dan satunya adalah api biru yaitu Marco. Tapi menurut saya Sanji versus King ini pun cukup pas mengingat arc Wano Kuni ini dapat dikatakan perang dan bukan arc normal. Dimana untuk arc normal mungkin sudah tersetting dengan sangat baik seperti pemimpin melawan pemimpin dan yang lain-lain. Di sini terdapat 3 pimpinan, bahkan ada Kaido, Big Mom, dan Orochi. Ya, walaupun untuk Orochi kita masih belum jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi setidaknya dia sudah mempunyai pasukan yang cukup banyak. Dimana di tiap arc sudah cukup jelas biasanya kapten lawan kapten seperti Luffy melawan Doflamingo. Lalu yang terkuat kedua melawan yang terkuat kedua seperti Zoro melawan Pika. Jadi jika seperti itu, siapakah lawan Zoro ini di arc Wano Kuni? Apakah ini bisa menjadi bukti bahwa Sanji ini lebih kuat dari Zoro? Karena dia melawan komandan pertama langsung dari Yonko, yaitu King the Wildfire. Ini bisa saja iya dan bisa tidak. Tapi bisa juga sebaliknya, dimana Oda dengan match up Sanji versus King ini, yang berarti Zoro ini levelnya bukan lagi setara dengan komandan Yonko, melainkan sudah langsung setara dengan Yonko ini sendiri. Dan banyak juga yang populer seperti Zoro akan melawan Kaido dengan berbagai teori yang ada lah. Dan saya pun pernah membahasnya di salah satu video ini. Ya, walaupun tidak murni Zoro 1 versus 1 dengan Kaido,
Tapi cukuplah Zoro membantu untuk melukai Kaido di video ini, mungkin kalian bisa cek. Atau bahkan Oda mendowngrade Zoro dengan melawan Jack. Wah, pasti fanboy-fanboy dari bocil Zoro pasti pada emosi. Karena akan terlihat Sanji ini lebih kuat dari Zoro. Ya walaupun menurut saya cukuplah setara mereka ini. Tapi Jack sepertinya sudah jadi jatah para Ming, yaitu ada Inu dan Neko, atau bahkan Jinbei karena sesama Fishman. Jujurnya saat ini saya merasa pihak aliansi sudah menjadi menang banyak dibandingkan pihak Kaido. Seperti kita tahu, Tobiropo pun sudah punya tujuannya masing-masing. Seperti Woshu itu juga ingin melawan dan membunuh salah satu bencana, yaitu Queen. Lalu X-Drake yang sepertinya dia akan mengkhianati pihak Kaido juga. Dan mungkin yang akan benar-benar melawan adalah mungkin Ulti, lalu juga ada Pechuan, Black Maria pun masih kurang jelas, dan Sasaki masih dalam keadaan terborgol. Jadi untuk Tobiropo ini masih kurang jelas. Lalu di pihak Orochi yang berjumlah 10.000 orang akhirnya tidak jelas karena melihat Orochi yang terbunuh. Ya walaupun tidak tahu apakah hidup atau tidak, tapi setidaknya statusnya masih tidak jelas. Jika Orochi ini masih hidup, yang jelas dia tidak akan kembali ke pihak Kaido, karena dia sudah dikhianati dengan dipotong kepalanya. Ya mungkin yang jelas hanyalah tinggal di pihak Big Mom yang cuma ada Perospero. Karena untuk pihak yang lain seperti Smoothie, Daifuku yang lain, saya tidak yakin mereka akan sampai ke puncak Onigashima. Dimana di pihak aliansi masih ada samurai-samurai seperti kakek Hyo. Lalu untuk Ming dan yang lain-lain itu sudah sibuk menjadi mode sulong. Dan masih ada Red Scabbard yang cukup hebat di depan Kaido ini. Ada juga pihak aliansi dari Law dan Kid yang sudah mempunyai anak buahnya juga. Lalu Luffy juga, dimana itu akan menjadi sangat banyak sekali. Jadi menurut saya match up tidak akan pas dengan yang sudah diprediksikan begitu, seperti Queen lawan Sanji, Zoro lawan King, dan Jinbei lawan Jack yang sudah seperti terlihat dengan mudah. Apalagi banyak juga yang bilang bahwa Shanks atau Sabo akan datang ke Wano Kuni ini. Itu akan semakin ngaco dan akan semakin tidak jelas untuk perang di Wano Kuni. Nah jadi begitulah menurut saya, dimana Sanji versus King ini salah satu match up yang cukup pas juga. Lalu masalah siapakah lawan Zoro, apakah akan lebih lemah atau kuat, saya masih tidak tahu. Tapi dimana kita masih membutuhkan melihat full power dari Zoro ini. Ya seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, Zoro belum pernah menemukan lawan yang sepadan dan bertarung sampai cukup serius. Dimana mungkin Zoro baru memperlihatkan 60% kekuatannya sejauh ini setelah time skip. Dan bukan fanboy atau apapun, tapi cukup sulit juga mencari lawan yang setara dengan King selain yang di atasnya langsung seperti Yonkou. Jadi yang cukup populer adalah apakah Zoro melawan Kaido dan Luffy melawan Big Mom. Itu salah satu teori yang cukup populer dan banyak juga kalian yang komen seperti itu. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pas Sanji melawan King atau mungkin ada orang lain? Lalu bagaimana dengan Zoro? Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.